Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Cendarama, NIM 1911330074 dari kelas MD3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen strategi bidang produksi sumber daya manusia dan keuangan. Seperti yang kita ketahui, manajemen pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan itu, maka manajemen produksi dan operasi merupakan proses pengambilan keputusan di dalam usaha untuk menghasilkan barang atau jasa, sehingga biaya yang efisien. Oleh karena itu, manajemen produksi atau operasi mengkaji pengambilan keputusan dalam fungsi produksi dan operasi. Melalui kegiatan produksi atau operasi, segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang jadi, barang setengah jadi, atau barang jasa. Oleh karena itu, kegiatan produksi atau operasi menjadi salah satu fungsi utama perusahaan. Yang pertama adalah manajemen produksi dan operasi. Manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam pengertian ini terdapat 3 unsur penting, yaitu adanya orang lebih dari satu, adanya tujuan yang ingin dicapai, dan orang yang bertanggung jawab untuk tercapainya tujuan tersebut. Manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, serta bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa manajemen produksi dan operasi merupakan proses pencapaian dan pengutilisasian sumber-sumber daya yang berguna sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang aditif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan, kehidupan dalam tatanan dan seimbang dalam dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi yang mengelola sumber daya alam. Adapun komponen SDM untuk meningkatkan dan mengelola SDM dalam mengembangkan usaha, yang pertama adalah kualitas pekerjaan dan inovatif. Yang kedua, kejujuran dalam bekerja. Yang ketiga, kehadiran dalam bekerja. Yang keempat, sikap dalam bekerja. Yang kelima, inisiatif dan kreatif. Yang keenam, keadaan dalam bekerja. Yang ketujuh, pengetahuan tentang pekerjaan, dan seterusnya.
Yang selanjutnya adalah analisis bidang keuangan dan akuntansi. Laporan keuangan adalah informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan keuangan lainnya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan daftar untuk mengetahui jumlah kekayaan perusahaan pada periode tertentu dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi. Dipandang dari sudut pandang yang berkepentingan, ada 3 jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan untuk manajemen, laporan keuangan untuk pihak eksternal perusahaan, dan laporan keuangan untuk pihak-pihak khusus. Laporan keuangan untuk ketiga pihak tersebut disusun dan disajikan dari suatu proses akuntansi yang sama, yaitu merupakan produk dari sebuah sistem informasi akuntansi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.